Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya dalam menjalankan aktivitas apapun. Kayaknya gak bosan-bosan nih aku selalu ngingetin, karena sebenarnya ini untuk memotivasi aku juga sih, supaya aku juga semangat dalam mengerjakan apapun pekerjaan rumah gitu ya. Dan ini pagi-pagi teman-teman, sebelum papahnya anak-anak kerja, kebetulan Anasya lagi ingusan. Terus kalian aja nih, Gifran kan masih biasa gitu disemprot karena dia juga ada sinusnya. Terus kemudian juga ya udah sekalian Anasya berhubung ingusan tadi disemprot juga sama papahnya biar lega aja gitu ya. Terus seperti biasa pokoknya aktivitas kalau pagi ya sibuk dengan aktivitas kayak ngurusin anak gitu ya, terus nyiapin sarapan anak dan juga suami. Tapi tadi juga sebenarnya beli sih kalau untuk sarapan, karena benar-benar nggak ada bahan juga untuk dimasak. Dan ini sekitar 9:30 aku udah siap-siap nih mau nganterin Gifran sekolah. Kebetulan kalau Anasya memang bangunnya pagi gitu ya. Terus ini jam 9 dia tuh udah tidur sendiri di situ. Aku pengen gotong, pengen aku taruh di kamar, kayak malah takut dia bangun gitu ya, daripada nanti bangun terus akunya juga repot. Ya udah biarin tidur di situ dulu sampai nanti aku anterin Gifran sekolah. Aku udah siap-siap gitu ya, pakaikan Gifran seragam. Terus kemudian juga seperti biasa aku sisirin dulu rambutnya, aku pakein parfum dan lain sebagainya. Terus mungkin agak berisik juga gitu ya suara aku dan Gifran, jadi Anasya tuh sedikit nih agak bangun gitu, guling-guling gitu, tapi ternyata tidur lagi. Jadi aku gak khawatir nih kalau misalnya aku anterin Gifran sekolah dulu dan tanpa Anasya gitu ya. Mudah-mudahan sih Anasya lelap bobonya dan gak ketinggalan. Kalau misalnya kemana-mana pasti aku selalu pakai jam. Aku tuh seneng banget teman-teman pakai jam dan di tangan kanan gitu ya pakainya. Pokoknya kalau misalnya nggak pakai jam tuh terasa ada yang kurang aja. Dan memang kayak gitu ya kalau misalnya udah kebiasaan dan udah suka banget kita pakai jam dari kecil. Jadi kalau misalnya nggak pakai tuh terasa beda banget gitu tangan. Nah pokoknya ini kalau misalnya sebelum berangkat sekolah aku juga doain Gifran, semoga Gifran juga jadi anak cerdas, soleh, nurut gitu ya. Aku berharap seperti itu dan mudah-mudahan saja doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya udah, setelah itu pokoknya udah rapi semua, aku nganterin Gifran sekolah. Dan alhamdulillah sih Anasya memang posisinya masih tidur gitu ya, tapi aku nggak lama memang nganterin Gifran sekolah dan aku udah kedengeran nih dari luar Anasya tuh nangis, dan bener aja nangis. Tapi alhamdulillah sih ya udah kayak gitu ya, kalau misalnya resiko sih ninggalin anak tiba-tiba bangun terus kemudian nyariin aku nangis. Tapi untungnya sih nggak sampai yang gimana-gimana ya. Dan ini kebetulan juga memang ada kakak ipar aku yang ke rumah, ada kakakku juga. Aku dari kemarin itu minta tolong untuk bongkar pintu kamar karena memang udah rusak banget teman-teman. Kebetulan juga memang pintunya kan pintu asli dari perumahan gitu ya, masih yang lama dan bener-bener udah rusak banget. Untuk bangunannya pun yang depan itu masih bangunan lama, jadi pengen banget sih sebenarnya kalau ada uang gitu ya semuanya tuh diganti gitu, cuman memang bertahap. Dan karena memang butuh banget nih, pintunya udah rusak juga, udah jelek, udah dimakan rayap, udah keropos gitu teman-teman. Makanya aku juga ya udah deh ganti aja bertahap gitu ya, karena kan sebentar lagi punya dede bayi nih. Kalau misalnya pintu rumahnya digituin aja benar-benar kayak ngeri juga. Terus kalau misalnya anak-anak nanti masuk ke kamar, terus sedangkan di kamar ada dede bayi, itu kamarnya benar-benar kayak pintunya tuh udah nggak safety banget. Terus kemudian juga udah nggak bisa dikunci. Makanya aku pilih ya udah ganti pintu kamar aja dulu. Yang penting kan supaya aman nih anak-anak aku nanti gitu ya. Dede bayi juga aman di dalam. Terus kemudian anak-anak juga nggak terlalu repot gitu ya. Kalau misalnya kemarin kan itu pintunya benar-benar udah jelek banget ya teman-teman. Makanya aku jarang sekali untuk ngeliatin posisi atau bagian di pintu kamar itu, karena benar-benar udah rusak banget. Dan alhamdulillah sudah dibongkar, nanti tinggal panggil tukang, terus kemudian nanti tinggal cari gitu ya tukang pintunya dan cari juga model pintunya seperti apa. Pakainya sih diganti semua gitu ya untuk bagian depan juga, cuma ini bertahap lah teman-teman. Pokoknya nanti kalau misalnya ada uang insya Allah bakalan diganti, pengen dibongkar semuanya ya. Mudah-mudahan saja ada rezeki, kita nggak tahu rezeki datang dari mana gitu ya. Dan tadi setelah suami kakakku dan kakakku juga datang ke rumah untuk bantu aku gitu ya, untuk bongkar pintunya. Terus kemudian aku langsung aja masak siang untuk anak-anak. Kebetulan kalau misalnya Gifran kan memang belum pulang sekolah, terus ini juga masih jam 11-an gitu. Aku lanjut masak aja, simple banget teman-teman, masak sayur sop, aku tambahkan bakso, udah gitu aja karena aku nggak mau repot juga. Badan juga udah mulai kerasa nggak enak banget, udah mulai ngap banget gitu ya teman-teman. Juga harus bersihin rumah yang tadi sempat juga kotor, meskipun sudah disapu tapi harus dipel, debunya kemana-mana. Kalau tadi Anasya lagi asik bermain, terus mainin apa ya, kerudung, pakai kerudung sendiri teman-teman. Dan ini tiba-tiba dia tuh ke kamar mandi juga memang ya udah sengaja aku buka, katanya dia pengen pup gitu ya, tapi ternyata nggak pup. Aku udah nungguin setengah jam gitu, Anasya tuh
kapan sih pupnya, ternyata nggak pup sama sekali, malah dia tuh pengen main air. Karena aku juga lagi buru-buru nih untuk masaknya, sebentar lagi Gifran pulang sekolah dan harus makan siang gitu ya. Terus aku tungguin aja nih Anasya di kamar mandi, ternyata dia sama sekali ya udah asik main air. Tapi setelah itu nih, setelah selesai aku masak, aku langsung gantikan Anasya pakaian karena kadang basah teman-teman, dia tuh main air. Udah bisa gitu ya, mama mau gitu ya. Ya udah aku tungguin, ternyata dia tuh nggak gitu ya, nggak pup sama sekali gitu. Mungkin cuma mules atau kayak gimana. Dan emang nggak lama kemudian sih dia tuh pup akhirnya gitu ya. Ya udah sih teman-teman, gitu aja kalau misalnya anak tuh bener-bener aku lagi repot nih masak, tiba-tiba anak tuh rewel, bener-bener kayak minta pengen dibukain terus gitu ya untuk kamar mandinya. Ya udah nih, setelah selesai tadi masak, aku gantikan pakaian Anasya karena basah. Terus aku lanjut lagi untuk beresin kamar. Kebetulan juga kan tadi sempat dibersihkan tuh ya, untuk pintunya tuh debunya kemana-mana. Mau nggak mau ya harus ganti spraynya karena benar-benar kotor sekali. Terus kemudian juga nanti bakalan aku pel. Nanti kalau misalnya anak-anak sudah selesai makan kan biasanya memang tidur siang gitu ya teman-teman. Jadi harus rapi. Kalau misalnya ada debu kan gak enak banget. Pokoknya dipakai tidur juga nggak nyaman gitu ya teman-teman. Dan ini kalau misalnya aku cuma berdua aja sama Anasya, pasti Anasya ikut-ikut aku terus gitu ya. Dan aku lagi angkat kasurnya, Anasya tuh mondar-mandir ke sana kemari sampai tadi akhirnya berapa kali pengen jatuh tuh kasurnya gitu ya. Saking kasurnya juga memang nggak terlalu berat sih teman-teman, jadi aku masih bisa untuk angkat atau misalnya untuk diriin kasurnya gitu ya. Ya udah aku sapu, aku pel juga, cuman nggak aku videokan. Terus aku lanjut lagi untuk ganti spraynya. Nah ini dia saat aku lagi ganti spraynya, pakaikan spraynya gitu ya ke kasur. Ya kayak gitu ya tingkah laku anak-anak. Ya aku mau nggak mau harus kayak gimana dong, mau marah juga nggak bisa gitu ya, anak sendiri. Ya udah aku ajak Anasya aja untuk hati-hati ya. Terus kemudian juga bilang juga untuk mama lagi pakaikan spray dulu sebentar ya, nanti abis ini kita bakalan istirahat, makan dulu sih ya, karena kan sebentar lagi juga Gifran pulang sekolah. Makanan udah siap, kalau misalnya kamar sudah siap kayak gini, sudah rapi kan enak banget nanti kalau misalnya dipakai untuk istirahat. Alhamdulillah, pokoknya harus selalu bersyukur dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan gitu ya, apapun kondisi rumah. Dan seperti ini memang teman-teman adanya gitu ya. Semoga aja sih teman-teman gak bosan setiap ngeliat konten aku yang itu lagi gitu ya. Kondisi atau kasurnya masih kayak gitu sih kalau misalnya teman-teman lihat ya dari awal video, kayaknya belum ganti-ganti gitu ya. Mudah-mudahan aja ada rezeki bisa kebeli yang baru atau misalnya ganti yang baru gitu ya. Tapi ini masih nyaman banget sih teman-teman, dan aku juga harus selalu banyak bersyukur dengan apa yang sudah aku dapatkan, yang sudah aku dapat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan semuanya cuma titipan aja. Aku juga pengen kok beli yang bagus, aku juga pengen kok punya rumah yang bagus, tapi kalau misalnya belum ada uangnya juga nggak bisa dipaksain gitu ya. Pokoknya kita tuh cuma sebagai apa ya, manusia hambanya Allah yang wajib aja berdoa dan berusaha gitu ya. Kalau misalnya memang sudah waktunya diberikan rezeki lebih untuk beli yang baru, atau misalnya nanti diberikan apa ya, rezeki lebih untuk bisa bangun rumah atau beli rumah yang lebih besar, kan siapa tahu, kita nggak akan tahu gitu teman-teman. Pokoknya intinya sekarang ini harus banyak-banyak bersyukur, karena aku yakin banget dan di luar sana juga masih banyak orang-orang yang jauh lebih apa ya, tidak beruntung daripada aku. Dan alhamdulillah kemarin kerjaannya pokoknya emang numpuk banget, sampai aku juga jemurin pakaian. Terus sore ini juga aku lanjut lagi pengen ngepel, tapi tiba-tiba suami aku pulang dan akhirnya ya udah suami aku minta, "Ma udah stop, biar aku aja yang ngepel." Udah akhirnya suami aku ngepel sore-sore hari itu ya teman-teman, setelah dia pulang kerja. Kebetulan kalau misalnya kemarin itu kan hari Jumat, terus hari Sabtunya memang aku sama suami itu manggil tukang, tapi baru kerja nih di hari Minggunya. Dan alhamdulillah sudah dirapikan untuk bagian tembok di kamarnya. Terus alhamdulillah juga sudah nemu nih tukang pintunya, terus sudah diukur juga, nanti tinggal dibuatkan aja gitu ya untuk pintunya. Modelnya juga sudah aku kasih tahu kayak gimana, dan alhamdulillah pokoknya nanti Senin atau Selasa sudah bisa dipasang teman-teman, sudah jadi gitu ya. Kemudian ini di hari Seninnya alhamdulillah memang ada acara dari sekolahnya Gifran spesial di hari Ibu. Terus ada penampilan dari anak-anak, ada playgroup, TKB, TKA gitu ya, mereka tuh tampil. Dan kalau misalnya ini Gifran tampil bareng sama teman-temannya, dan kebetulan kelas playgroup itu cuma ada 5 orang. Seperti teman-teman lihat sedikit nih yang tampil gitu ya, ada 5 anak aja. Ada Aziza, ada Gesit, ada Sidik, dan juga ada Kala. Tapi aku lihat kemana ya Kala ya, mungkin sudah tadi nari terus langsung kemana ya, ke mamahnya lagi kali ya. Ya udah kayak gitu. Kalau misalnya Gifran sih memang cuek aja gitu ya, kalau misalnya nari mungkin ya memang masih agak kaku, nggak ceria gitu kayak teman-teman lainnya. Tapi alhamdulillah aku senang aja kalau misalnya anak-anak tuh bisa tampil kayak gini, dia tuh nggak malu gitu. Pokoknya suka aja meskipun gayanya juga kaku ya, tapi alhamdulillah ya bersyukur kalau misalnya anak-anak tuh udah mau dan belajar untuk bisa tampil di depan gitu ya. Dan setelah itu juga ada penampilan dari
teman-teman yang lainnya, dari TKA, TKB gitu ya. Dan ini teman-teman cuma singkat aja videonya, aku juga nggak ambil banyak gitu ya. Dan setelah itu ada ucapan dan kartu dari anak-anak kepada ibu tercinta gitu ya. Alhamdulillah sekali, terima kasih sayang, mama sayang Gifran. Dan segitu aja teman-teman untuk vlogku kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.